Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mengawali hari ini dengan pujian dan penyembahan. Dan waktunya saat ini kami juga rindu untuk merenungkan akan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut-Mu. Karena itu siapkan hati kami saat ini, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat memahami, dan supaya kami juga dapat belajar. Terangi mata hati kami ya Roh Kudus, supaya kami menangkap pewahyuan dan pengertian yang terus akan mengajar kami untuk bertumbuh dan mengalami kehidupan yang ajaib bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk waktu yang baik, yang sangat baik. Sempurnakan setiap perkataan manusia menjadi perkataan-perkataan yang datang dari surga, yang akan terus mengajar dan memberikan kepada kami hal-hal yang boleh kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Pagi ini kita akan merenungkan tentang uang. Uang itu solusi atau ujian hidup. Orang yang sakit butuh uang. Orang yang ini menjelang tes butuh bayar lunasi. Karena kalau di Terang Bangsa kan ada yang namanya boarding pass ya. Saya kemarin tanya sama cucu saya, kamu tugas-tugas sudah selesai? Bentar lagi boarding pass loh. Sudah Grandma. Cuma kurang IDN. IDN itu administrasi. Nah, ayo bilang sama papi, mami, IDN-nya harus dibayar. Kan masih sampai hari Kamis kali ya paling lambat. Kalau enggak nanti green light-nya tidak akan keluar. Dan hari-hari ini banyak orang tua ketemu saya bicara tentang bagaimana boarding pass-nya bisa berwarna hijau gitu kan. Ada begitu banyak keluarga bisa pecah. Karena apa? Uang. Ada orang kalau ketemu saya lagi gak punya kerjaan. Loh kenapa gak cari? Habis saya gak punya modal sih. Gak punya uang untuk berusaha. Sepertinya uang itu adalah jawaban buat hidup kita. Kalau saya punya uang, saya pasti bisa bayar. Kalau saya punya uang, saya pasti bisa sehat. Kalau saya punya uang, saya tidak akan pernah bertengkar. Kalau saya punya uang, saya bisa ini dan itu. Sehingga kita seringkali terkonsep bahwa uang itu solusi dari kehidupan kita. Padahal faktanya, saya kalau ketemu orang tua murid, aduh nanti kalau saya punya uang segini saya pasti lunasi miss. Nanti ketemu lagi, mau dekat semester. Sebenarnya ada uang tapi saya pakai buat ini itu. Akhirnya ya tetap aja nunggak. Dan ternyata uang itu bukan segala-galanya. Yang kita perlukan adalah apa kata firman Tuhan tentang uang. Biasanya kita pikir uang itu tidak boleh dicampur adukan dengan ibadah. Karena uang itu kurang rohani kalau kita bicara uang. Kalau kita bicara di Gracia, di gereja, di persekutuan, tabu kita bilang soal uang ya. Padahal pada kenyataannya ada begitu banyak orang-orang percaya yang ternyata punya kesulitan dalam keuangan sehingga tidak bisa menjadi berkat atau kesaksian buat banyak orang. Mari kita belajar apa kata firman Tuhan tentang uang. Karena ternyata di Alkitab pun uang, masalah uang itu atau boleh dikatakan harta benda dan kekayaan itu dibicarakan juga dan banyak dibicarakan. Tapi saya mau kita melihat dari Lukas 16 ayat 13. Apakah benar bahwa uang itu solusi, tapi ataukah uang itu merupakan proses kehidupan kita? Dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 13, seorang hamba
tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di dalam kamus Alkitab di belakang, kalau kita masih punya Alkitab buku ya, bukan yang seperti ini, ada kamus Alkitab. Di situ dikatakan Mamon itu sebenarnya adalah kekayaan atau uang yang dibayangkan sebagai pribadi. Jadi kalau pribadi bisa disetarakan dengan pribadi yang lain. Pribadi yang lain siapa? Ya Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga kepada Mamon, harta kekayaan yang pada kenyataannya dibayangkan sebagai pribadi. Yang kita percayai, kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang, katanya begitu. Jadi uang itu menjadi sebuah solusi bagi banyak orang. Tetapi Alkitab mengingatkan bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kamu tidak bisa menyetarakan Tuhan dengan uang. Kamu tidak bisa menyetarakan Tuhan dengan kekayaan. Dan itu pelajaran yang pertama yang kita mesti tahu. Apa kata Alkitab dengan Mamon, dengan uang, dengan kekayaan? Alkitab mengatakan tidak boleh disamakan. Tetap Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Bagaimana kita bisa mengerti dan berkuasa atas uang? Uang itu bukan pribadi. Uang itu alat. Jadi kita harus mengerti, kalau itu alat, itu sarana, kitalah pengendali uang itu. Tapi seringkali kebalik, kita yang dikendalikan oleh uang. Seolah-olah, enggak juga sih, uang di dompet saya kan saya yang mengendalikan. Betul, tetapi seolah-olah uang itu yang mengendalikan kita. Kalau kita bilang begini, saya nggak bisa kerja habis nggak punya modal, kan berarti uang yang mengendalikan kita. Kalau tidak ada uang, kita nggak bisa kerja. Kalau tidak ada uang, kita nggak bisa berobat. Kalau tidak ada uang, kita tidak bisa ini itu. Kalau tidak ada uang, saya tidak bisa bayar sekolah. Tidak ada uang. Karena tidak ada uang, saya tidak bisa nyekolahin anak ke perguruan tinggi. Siapa bilang? Buktinya siswa Terang Bangsa di tahun kemarin, orang tuanya tidak bayar, masuk di perguruan tinggi yang cukup terkenal. Ada 4 siswa, dia dapat beasiswa dari semester pertama sampai nanti lulus S1. Nggak bayar. Ada lagi siswa kita diterima di ITB free, malah dapat uang saku, nggak pakai uang. Tapi ada begitu banyak orang percaya kalau nggak ada duit nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa begini begitu, tapi Tuhan mau katakan, jangan setarakan aku dengan uang. Aku adalah aku. Tuhan yang punya langit dan bumi, punya segala-galanya. Terlalu banyak orang beralasan tidak bisa melakukan sesuatu karena uang. Padahal uang itu adalah alat. Ada satu pepatah yang mengatakan, uang adalah hamba yang baik, tetapi uang adalah tuan yang kejam. Kenapa? Kalau sudah perkara uang kejam banget. Mungkin sebagian tahu di sini bahwa ada banyak orang terjerat sekarang dengan pinjaman online. Kalau sudah begitu dikejar-kejar, kejamnya luar biasa. Ada kemarin saya mendapat video tentang penipuan yang bergaya. Dia keluarin aplikasi dan dia katakan seolah-olah dia dari bank tertentu. Nanti ketika kita ngikutin apa yang diperintahkan di situ, semua data kita bahkan uang kita bisa diambil dan sudah ketangkap orangnya. Kenapa? Seringkali orang karena uang itu mengendalikan hidup sehingga apapun dilakukan demi uang.
Kita bisa bertengkar dengan saudara demi uang. Kita bisa bertengkar suami istri karena uang. Yang nggak punya duit jadi bertengkar. Tapi Tuhan mengatakan sekali lagi, hidup kita tidak boleh menyetarakan Tuhan dengan mamon, dengan uang. Tetap Tuhan adalah di atas segala-galanya. Uang hanya sarana, hanya alat yang Tuhan sediakan untuk dikendalikan oleh kita. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Orang seringkali ya tadi pagi sampai malam cari duit. Buat apa? Buat sesuap nasi. Ya rugi ya tuh. Cuma dapat sesuap kok dari pagi sampai malam ya. Tapi kita tidak menjadi hamba uang. Kita belajar uang adalah sarana. Tuhan bilang jangan menjadi hamba uang. Bagaimana caranya untuk kita tidak menjadi hamba uang? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena begitu banyak orang jatuh ke dalam dosa untuk menjadikan uang pengendali hidup kita karena punya keinginan yang banyak. Gampang kok pakai kredit card. Padahal kredit card itu sarana untuk kita tidak membawa cash. Yang tetapi yakinkan bahwa kita ketika membayar dengan kredit card kita sudah mampu untuk menyelesaikannya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan kita menjadi hamba uang. Apa yang saat ini dipercayakan itulah yang boleh menjadi sarana untuk menunjang kehidupan kita. Jadi sistem kendali harus ada dalam diri kita untuk mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Ini ada ceritanya, tapi saya mau akan bacakan mulai ayat 19. Ceritanya ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan dia bilang begini, Tuhan, kamu ngomong dong sama saudaraku ini supaya dia bagi waris sama aku. Tuhan bilang begini, siapa yang mengangkat aku jadi hakim atau perantara atas kamu, kata Tuhan. Terus Tuhan bilang, melanjutkan lagi, orang hidup itu bukan dari kekayaan. Dan dia kasih perumpamaan, ada seorang yang kaya, yang punya tanah berlimpah-limpah, hasil dari tanahnya juga berlimpah-limpah. Satu ketika dia bilang gini, waduh hasilnya ini banyak sekali ya. Aku gak ada tempat untuk menampung. Kemudian dia pikir, kalau gitu gudangku tak perbesar, wadahnya tak perbesar supaya bisa menampung. Dan sesudah bangun gudang-gudang lagi, penyimpanan harta benda lagi, kemudian dia bilang begini, ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, kata orang kaya ini, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lanjut. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini orang sebenarnya pintar apa bodoh sih? Orang dunia bilang pintar. Dia bisa cari duit banyak, dia bisa jadi kaya, dia pintar. Tetapi Tuhan mengatakan di ayat yang ke-20 tadi, ayat 20, hai engkau orang bodoh. Loh, padahal pintar cari duit. Tapi Tuhan bilang, kamu orang bodoh. Kenapa? Karena ternyata orang kaya ini pintar cari duit dan pintar nyimpan untuk diri sendiri. Dan Tuhan bilang itu bodoh. Kenapa? Karena setiap kita tidak pernah punya kemampuan untuk menentukan satu
satu langkah saja dari hidup kita. Langkah-langkah masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan kasih contoh dalam perumpamaan ini. Malam itu juga Tuhan bilang, aku akan ambil jiwamu. Terus kekayaan yang disimpan itu buat apa? Buat siapa? Jadi sebenarnya ternyata hidup kita itu adalah hidup yang punya kepandaian untuk menyimpan, tidak salah menabung, tapi juga untuk berbagi, untuk memberi, untuk peduli kepada orang lain. Ayat 21 dikatakan demikian, itu orang yang mengumpulkan harta hanya bagi dirinya sendiri. Jadi ada begitu banyak orang pintar cari duit, tapi terus digunakan untuk dirinya sendiri. Untuk anaknya, untuk adiknya, untuk siapa aja, untuk hidup sendiri bermegah-megah. Tapi tidak pernah mengerti bagaimana memberi dan berbagi. Pandai mencari uang, pandai menyimpan, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan tidak menginginkan. Amsal 17 ayat 16 dalam versi mudah dibaca. Uang adalah sia-sia bagi orang bodoh. Jadi tadi orang yang pintar nyimpan itu tetap Tuhan mengatakan orang bodoh. Dan uang adalah sia-sia bagi orang bodoh. Mereka tidak memakai uang itu untuk menjadi bijak. Ternyata uang di tangan kita yang Tuhan berikan itu sebenarnya ujian kehidupan yang melatih kita untuk hidup dalam bijak. Artinya kita bisa mengerti uang yang dipercayakan ini untuk apa. Ada bagian untuk kita nikmati, tapi ada bagian untuk orang lain menikmati. Ada bagian untuk kita berbagi, ada bagian untuk kita menyimpan. Saya sering mendengar beberapa orang Kristen yang suka pindah gereja. Saya nggak suka di sana. Kenapa? Duit melulu, dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit. Sama sekolahan juga kalau punya program yang di luar kegiatan juga marah karena dimintain duit. Ada orang tua yang datang ke sekolahan, padahal sudah ada di uang kegiatan. Dia datang, dia mau ketemu sama saya, dia mau protes. Kenapa? Kenapa di uang kegiatan ada bayar PMI 5.000? 5.000 loh, 5.000. Dia protes keras kenapa ada PMI 5.000. Saya bilang suruh datang sendiri aja ke dinas pendidikan. Itu wajib dibayar oleh setiap siswa. Hitungannya setiap siswa 5.000. Masa ya kita nguntungin, di sana minta 4.000 terus kita nguntungin 1.000? Enggak. Uang kegiatan seluruhnya akan kembali kepada anak-anak. Nombok sedikit, iya, itu makanya guru-guru open PO semua tuh. Karena mau nombok. Datang mau ketemu saya. Cuma urusan keberatan bayar PMI 5.000. Itu sudah diminta dari awal, tapi mungkin dia uang kegiatannya masih belum lunas. Jadi dia baca-baca apa yang bisa disingkirkan uang PMI 5.000. Saya mau katakan, kadang-kadang kita tidak bijak. Mungkin kita pakai untuk yang lain lebih dari berlipat-lipat kali lebih dari 5.000. Tapi dana PMI aja tidak mau. Saya nggak mau ketemu lah. Dia ditanya sama TU mau apa? Ini saya mau protes, kenapa bayar PMI 5.000? Saya bilang nggak usah lah protes sama saya, udah pasti itu. Suruh tanya aja sama kepala sekolah. Kadang-kadang orang tidak bisa memakai uang untuk hal-hal yang wajar harus dibayar. Itu semua mendidik kita untuk bijak. Bagaimana mengelola keuangan. Karena apa? Memang mungkin kita akan mengetatkan ikat pinggang untuk coba berhemat dengan uang yang terbatas. Tetapi kadang-kadang pembatasannya itu yang tidak wajar. Yang mestinya wajar harus dibayar, kita nggak mau bayar karena kita mau di tempat yang lain. Tapi Tuhan mengatakan orang yang pandai itu dia akan memakai uang dengan bijak. Orang yang bodoh semua hanya memikirkan diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita belajar
bagaimana keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah merupakan ujian kehidupan yang setiap hari harus kita punya pandangan, punya pola pikir dalam mengelola semua itu. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ternyata ujian kehidupan dari keuangan dan dari harta benda kita adalah sebuah proses. Apa prosesnya? Prosesnya adalah belajar setia dulu dengan harta milik orang lain. Maka Tuhan akan memberikan hartamu yang menjadi milikmu sendiri. Jadi yang saya tangkap di sini, sebenarnya kita semua itu sudah punya penyediaan harta, kekayaan, semua kelimpahan yang dipegang sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu latihan dulu, setia tidak? Kalau enggak setia, ya enggak. Saya jadi teringat cucu saya dulu waktu masih TK. Dia minta uang kepada maminya karena di sekolahan di depan kan banyak itu jualan-jualan yang menarik tuh. Masih TK nih, minta uang. Maminya tidak punya uang kecil. Mungkin mau dikasih 2.000, ya kan jajanan di situ bukan jajanan makanan, mainan, kan macam-macam. Dia bilang mau beli bebek-bebekan katanya. Bebekan itu kayak apa saya juga tidak tahu. Maminya nggak ada uang kecil, dia kasih 10.000. Nanti minta kembalian ya, tapi anak masih TK. Jadi dia tidak ngerti kembalian apa. Dia lari keluar, dia bayar itu bebeknya, dia lari pulang, balik lagi sekolah tanpa bawa uang kembalian. Ini bebek harganya berapa? Katanya gitu. Nggak tahu. Nah akhirnya maminya keluar. Tanya, bang itu tadi bebeknya harganya berapa? Dia nggak bilang gitu, dia bilang, bebek ini berapa ya, seolah-olah beli kan, yang abangnya nggak tahu yang jual. 2.000, tadi anak saya bayar 10.000. Nggak ngaku. Jadi artinya ya anak kita tidak bisa nyalain karena waktunya sudah lewat. Tapi kemudian apakah besok anak saya itu akan memberi ke cucu saya itu uang 10.000 lagi untuk jajan? Tidak. Karena dia belum bisa setia dengan hartanya mamanya untuk mengembalikan 8.000. Jadi jikalau kamu tidak setia dengan harta milik orang lain, siapa yang mau menyerahkan harta milikmu sendiri? Kita harus setia dulu dengan apa yang Tuhan percayakan. Sedikit bersyukur, setialah, lakukan semua dengan ketepatan seperti yang Tuhan mau. Nanti Tuhan akan berikan harta milikmu sendiri. Kita melihat ya kehidupan Yusuf, gak usah dibuka. Tapi kita lihat Yusuf itu mengalami hal yang seperti ini. Diawali sekalipun dia anaknya orang kaya, tapi Tuhan mengerti, Tuhan akan angkat dia untuk menjadi orang yang bisa memelihara banyak bangsa. Gak tiba-tiba lompat. Tahulah Yusuf ini anaknya orang kaya. Biasanya kalau orang kaya itu eceran itu nggak dianggap ya. Ada duit, duit receh, nggak dianggap. Tuhan mau proses dia jadi budak. Dan ketika dia jadi budak, karena prosesnya adalah keuangan, karena nanti akan memberi makan banyak bangsa, maka Yusuf ini kemudian dilatih juga dari seperti itu. Dia dikasih kuasa dengan kekayaannya Potifar. Potifar bilang begini, semua aku percayakan kepadamu. Yusuf tahu itu. Tapi Yusuf setia. Dia mengelola kekayaan Potifar dengan baik. Mana yang harus dia boleh pegang, boleh kelola. Yang gak boleh istrinya Potifar, ya dia gak mau jamah. Dia setia. Singkat cerita, dia lewat jadi narapidana. Dia dipercaya juga. Akhirnya dia naik menjadi penguasa. Dan Firaun bilang, semua ini ada di dalam kuasamu. Bedanya kamu sama saya, kata Firaun, cuma tahta ini loh, tahta ini bedanya. Jadi dia punya hak, punya otoritas, punya kendali atas semua miliknya Firaun. Kenapa?
karena dia sudah bisa dipercaya. Dengan hal Potifar itu kan jauh lebih kecil daripada Firaun. Kemudian kepada Firaun. Dan selanjutnya kalau kita lihat di dalam Kejadian 49 ayat 26 tidak ada. Jadi tolong ini susulan Kejadian 49 ayatnya yang ke-26. Ketika itu Yakub memberkati Yusuf dan anak-anaknya semua, saudara-saudaranya ya. Dikatakan berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kenapa berkat yang terbaik jatuhnya kepada Yusuf? Yusuf itu anak yang ke-11. Bukan anak sulung, tetapi karena dia sudah setia dengan harta milik orang lain, maka Tuhan percayakan harta yang menjadi bagiannya sendiri. Dikatakan berkat Yakub akan turun, berkat yang terbaik ke atas kepala orang yang teristimewa dibanding saudara-saudaranya. Mari kita belajar untuk mengerti apa yang saat ini sedang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin tidak banyak, tapi percayalah, ketika kita setia dengan yang tidak banyak, Dia akan memberikan yang standarnya adalah kekayaan dan kemurahannya. Filipi mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Kekayaannya. Kalau kita kasih jajan sama anak kita, kan menurut kemampuan kita, kekayaan kita, kepunyaan kita kan. Nah, kalau sekarang Tuhan yang punya segala-galanya itu akan menyediakan bagi kita sesuai standarnya Dia. Ada orang yang cerita sama saya, dia punya teman, anaknya ini, anak temennya pacaran dengan anaknya orang kaya banget. Terus pesta ulang tahun yang ke-17. Pestanya di hotel, wah mewah sekali. Terus teman saya tuh bilang begini komentar. Saya bilang sama teman saya, jangan pacaran sama anak itu. Anak yang bermewah-mewah. Nanti anak kamu bisa, maksudnya bisa dituntut banyak kalau nanti pacaran dan menikah dengan anak itu. Dia cerita sama saya, terus saya bilang, itu Tuhan ngomong begitu, nggak boleh pacaran sama dia. Enggak, tapi jelas 17 tahun aja pestanya sudah mewah. Ya saya bilang, ya papahnya kaya, kalau masa pestanya di warung Tegal, ya dia menurut standar papahnya. Bagi dia mungkin itu tidak mewah, tapi standar hidup dia memang seperti itu. Nah, kita ini sebenarnya punya Allah yang punya segala-galanya. Jangan kita berpikir kalau ada orang Kristen kemudian dia pakai mobil yang mewah, wah itu pemborosan. Enggak, karena tuh dia punya hubungan dengan Tuhan sendiri dan punya standar sendiri yang mungkin Tuhan sudah berikan yang menjadi miliknya dengan standar kekayaan Allah. Mari kita belajar untuk menuju ke situ, menuju dari kepercayaan yang Tuhan berikan, kita setia, maka Tuhan itu akan memberikan apa yang menjadi harta milikmu sendiri yang sekarang ini masih dipegang. Seperti tadi, anak saya tidak akan memberikan besoknya lagi uang 10.000 kepada anaknya waktu masih TK, karena belum bisa setia, belum bisa mengerti, memahami bagaimana mengelola. Dia tinggal kasih aja terus dia pergi. Tapi sekarang anaknya itu sudah kelas 8. Ya duit jajannya sudah gede, lebih dari 10.000. Kok percaya? Karena dia sudah mengerti bagaimana mengelola keuangan. Nah, mari kita belajar seperti itu. Seorang bapak datang kepada saya dan dia bilang begini. Orang tua murid nih, dia WA. Miss, kapan bisa ketemu? Dia ketemu sama saya. Tentang ya PAS ini, enggak beda. Dia masih punya tunggakan. Dia bilang, saya benar-benar gak bisa menyelesaikan. Bagi saya, sepertinya penyelesaiannya adalah menghentikan, meliburkan sementara anak saya untuk sekolah.
Saya tanya, udah rundingan sama anaknya? Belum sih. Saya takut ngomong sama anak saya, takut syok. Terus dia tanya, saya ketemu sama Miss Ina, saya mau minta solusinya apa? Lah saya ditanya begitu kan repot. Masa saya harus punya solusi untuk dia? Mungkin solusinya ya udahlah ditunda bayarnya gitu. Tapi sementara itu sekolah juga kan butuh uang. Sekolah juga punya keperluan dan itu kami tidak menuntut apa yang bukan hak kami. Itu hak sekolah untuk terima pembayaran. Saya menjawab begini aja lah. Sudah kamu pulang, kamu doa dan kamu baca firman. Terus kamu doa, kamu baca firman, doa baca firman. Sudah itu saja. Hah? Itu mah saya sudah kerjain tiap hari katanya gitu. Nah, terus saya jawab, nah hasilnya apa? Hasilnya apa? Dia diem. Saya bilang harus ada hasilnya dong. Entah Tuhan ngomong, saya nggak peduli. Entah Tuhan ngomong, oke nanti saya kasih. Entah Tuhan ngomong, sabar. Ya kan pasti ada hasilnya dong. Kita ngomong sama pribadi yang hidup kok. Kita doa, kita baca firman. Masa nggak ada hasilnya? Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Kok nggak hilang yang kejadiannya? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita membangun hidup kita bersekutu dengan Tuhan. Kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita berdoa, kita membaca firman harus tidak sia-sia. Kalau sia-sia kita belajar lagi. Kenapa ya Tuhan kok aku nggak ngerti-ngerti? Kenapa ya Tuhan kok Tuhan nggak jawab? Kita tidak sedang berbicara kepada Tuhan yang mati. Kita berbicara kepada Tuhan yang hidup, yang mampu berbicara, mau membukakan jalan. Ada orang tua, dia punya hutang cukup banyak dengan sekolahan. Anaknya sudah SMA, dia masih punya utang di SD. Banyak orang ngomong, Miss Ina kok boleh? Saya kadang-kadang tidak punya jalan keluar kalau lihat orang yang sedang dalam duka seperti itu. Yang penting juga utangnya sama terang bangsa. Enggak banyak sih, ya mungkin cuma orang itu. Orang itu datang kepada saya dan bilang, Miss aku benar-benar gak punya uang. Tapi aku tahu kalau aku nabung sekarang ini untuk ngumpulin, gak kekumpul-kumpul. Gimana caranya kalau aku nyicil tiap Jumat? Boleh? Begini ya, kamu nyicil dari uang. Saya cut uang itu sampai di sini utang kamu. Kamu cicil tiap Jumat. Tapi aku minta uang sekolah ke depan ini kamu bayar. Oke, dia setuju. Saya tahu pasti dia juga bergumul di rumah. Kenyataannya dia tetap tidak bisa nyicil. Tapi uang sekolah dia bisa. Tapi yang ini nggak bisa nyicil. Tapi apa yang terjadi? Saya kemarin lihat ada seseorang telepon yang sampai sekarang kami tidak tahu siapa. Karena itu orang kedua juga, bukan orang sumbernya. Yang menanyakan tentang anak bernama ini, orang tua ini punya tunggakan berapa. Ketika disebutkan tunggakan di SMP sekian, tunggakan di SD sekian. Dia bilang oke, minta rekening, kami akan bayar. Dan dibayar lunas. Siapa yang bayar? Dia sendiri tidak tahu. Orang tuanya datang ketika mau tes kemarin tengah semester. Orang tuanya datang ke sekolah. Aduh, dia sebenarnya mau ngomong, saya tidak bisa bayar. Tapi dikatakan sama sekolah, dia lihat ternyata green light di komputernya anaknya hijau. Jadi anaknya bilang, Pak, aku bisa tes karena hijau. Papanya kaget. Dia datang ke sekolahan. Malah nanya, siapa yang bikin hijau? Wong saya nyicil aja nggak bisa. Tidak tahu, karena ada malaikat Tuhan yang ngirim. Bukankah Tuhan kita hidup? Dia bisa lakukan yang tidak terpikirkan.
Orang tuanya datang menghadap saya dan bilang, "Miss, jujur aja Miss, siapa sih sebenarnya yang bayarin?" Loh, wong sekolah juga tidak tahu. Dia hanya menanyakan, telepon tidak perlu tahu namanya. Saya akan transfer, minta rekening sekolah dan dibayari. Itu Allah kita. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa lakukan banyak perkara. Mari kita belajar. Jadi apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita untuk masalah keuangan, harta benda, kekayaan kita. Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita belajar dengan apa yang kita punya, bukan untuk mengenyangkan diri kita sendiri saja, tapi kita belajar untuk kita bisa mempermuliakan. Seringkali kita dapat yang menurut kita kok sedikit, boro-boro mempermuliakan. Kita malah cenderung menggerutu, cenderung kita bilang, lah tetangga saya kok diberkati kok saya tidak. Padahal Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Bahkan Dia akan memberikan, kata Paulus menuliskan, lebih dari yang kamu doakan. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Muliakan dengan apa yang kita miliki saat ini. Bersyukurlah. Bagaimana memuliakan? Diawali dengan bersyukur. Dari setiap yang kita bisa nikmati. Entah itu makanan, entah itu pakaian, entah itu kemampuan, kesehatan, entah itu apapun yang sedang Tuhan percayakan dan sudah Tuhan percayakan. Karena percayalah, Tuhan akan memberikan pertambahan terus jika kita setia dengan semua harta yang sekarang ada pada kita. Apakah uang solusi atau ujian hidup? Uang itu bukan solusi, tapi lewat uang itu Tuhan sedang memproses kita menjadi sebuah kehidupan yang tujuannya lebih baik, lebih diberkati, lebih indah, dan lebih lagi untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Itu sharing saya pagi. Ya, saudara, tadi dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kemarin waktu di Semarang, saya ketemu dengan satu keluarga. Ya, dia sedang cerita tentang semua masalahnya. Ya, dan saya tahu masalahnya cukup berat. Perusahaannya mulai merosot dan sebagainya. Tapi anehnya, saya tahu persis keluarga ini, ya, bahwa dia itu orangnya murah hati. Ya. Dia banyak memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, kepada gerejanya. Ya. Nah, sampai pada suatu saat dia ngomong sama saya gini, Bu, di dalam ceritanya ini dia mengatakan, Bu, gereja juga saat ini dalam keadaan yang defisit, kata dia. Pas dia adalah bendahara gereja. Jadi sampai saya ini bagaimana caranya untuk menggaji orang-orang yang kerjanya full time, sampai tak cicil, katanya gitu, karena keadaan gereja yang defisit. Tapi satu perkara yang saya kagum dengan dia itu nombokin setiap kali. Ya. Setiap kali gereja butuh apa, dia nombokin. Setiap kali ada kekurangan defisit gereja, dia yang nombokin. Sedangkan dia sendiri keadaan perusahaannya sedang dalam keadaan yang cukup riskan. Saya merasakan inilah yang dinamakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Dia mengatakan semua berasal dari Tuhan.
Saya nggak bisa melihat akan semuanya ini. Aku masih bisa makan. Tapi karyawan-karyawan ini kalau nggak digaji bagaimana? Dia bilang, mereka hidup hanya dari hari ke hari. Jadi dia selalu memberikan kepada Tuhan yang terbaik, mau berkorban untuk orang lain. Dan saya percaya yang seperti ini tidak akan lama. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan. Muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau siapkan buat kami pada minggu pertama dari minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dan semua yang Kau sediakan buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tetap berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh G20. Biarlah dampaknya sangat baik. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Biarlah Kau beri tetap hikmat yang berasal daripada-Mu, roh kebijaksanaan, untuk dapat mengambil semua keputusan dengan penuh bijaksana dan sangat baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk akan keadaan cuaca. Apapun yang terjadi, kami percaya sehelai rambut yang jatuh dari tubuh kami, Engkau tahu Tuhan. Dan kami percaya semua yang terjadi di dalam dunia ini semua ada seizin daripada-Mu. Peliharakan kami, lepaskan kami dari semua malapetaka yang tidak baik. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap minta daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu, untuk memberikan kekuatan, mengusir semua virus, mengusir semua bakteri yang ada dalam tubuh kami, mengusir segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Biarlah Kau berikan kepada kami jiwa-jiwa Tuhan, tuayan baik di Indonesia sampai di 5 benua, buat terjadi lawatan sebelum kedatangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas kami, atas mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, hati kami, semua yang tidak baik dalam hidup kami, biar lepas daripada hidup kami. Kau berkati akan tangan kami ya Tuhan, dan kaki kami ini. Biarlah kami Tuhan boleh berjalan dan mengerjakan segala sesuatu bersama dengan Engkau pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, dan perjalanan kami menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.